Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknologi digital. Transmisi data. Transmisi data merupakan pemindahan data antara pengirim dan penerima dengan menggunakan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital, kemudian dikirimkan melalui media transmisi. Transmisi data meliputi data mengalir melalui peralatan dan jenis hubungan. Berdasarkan arah transmisinya, transmisi data dari dua piranti yang berkomunikasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. A. Simplex. Simplex merupakan komunikasi antara dua piranti yang hanya dapat dilakukan satu arah saja, dari pengirim ke penerima. Misalnya, komunikasi antara pemancar TV dengan pesawat TV, antara amplifier dengan speaker, dan antara perangkat berkode dengan komputer. Contoh simplex dapat dilihat pada gambar tersebut. B. Half duplex. Half duplex merupakan komunikasi antara dua piranti yang dapat dilakukan dua arah dengan tidak bersamaan, tetapi bergantian. Bila satu piranti sedang mengirim, maka piranti yang lain hanya menerima dan sebaliknya. Misalnya komunikasi menggunakan handy-talkie atau walkie-talkie. C. Full duplex. Full duplex merupakan komunikasi antara dua piranti yang dapat dilakukan dua arah dan serentak atau secara bersamaan. Misalnya komunikasi melalui pesawat telepon. Jenis hubungan yang digunakan untuk transmisi. 1. Pengiriman paralel. Bit-bit data yang membentuk karakter dikirim secara serempak melalui jumlah pengantar atau bus data yang terpisah. Pengiriman paralel menggunakan suatu metode yang digunakan untuk mengakomodasi ketepatan waktu pengiriman data, yaitu metode handshaking. Yang kedua yaitu pengiriman serial. Bit-bit data yang membentuk karakter dikirim secara berurutan dan tidak serempak jalur penghantar atau bus data. Kita masuk kepada jenis waktu yang digunakan untuk transmisi. Yang pertama yaitu transmisi asinkron. Merupakan transmisi dari data yang ditransmisikan satu karakter tiap waktu yang tertentu. Digunakan untuk komunikasi komputer dan terminal. Merupakan transmisi kecepatan tinggi. Atau transmisi asinkron itu yaitu transmisi yang kecepatan tinggi. Yang kedua kita masuk kepada transmisi sinkron. Di asinkron berarti ini ada sinkron gitu. Yaitu transmisi sinkron merupakan transmisi dari data yang ditransmisikan dalam sebuah frame yang memuat sejumlah bit data, di mana waktu pengiriman bit-bit sumber pengirim atau source harus sinkron atau sesuai dengan waktu pengiriman bit-bit yang diterima oleh penerima atau receiver. Sebuah frame dibatasi oleh karakter pembatas awal atau start frame dan pembatas akhir atau end frames. Kita masuk kepada media transmisi data. Media transmisi data yaitu ada yang media transmisi menggunakan kabel dan juga tidak menggunakan kabel. Dan saya akan membahas yang menggunakan kabel. Transmisi menggunakan kabel merupakan media transmisi yang dapat mentransmisikan serta menandu arah gelombang kepada penerima data. Media transmisi data yang menggunakan kabel terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, kabel koaksial. Merupakan suatu jenis kabel yang menggunakan 2 buah konduktor. Kabel ini banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi, yaitu lebih besar sama dengan 300 kHz. Kelebihan kabel ini dapat digunakan untuk menyalurkan informasi sampai dengan 900 kanal telepon. Kelemahannya adalah mempunyai redaman yang relatif besar sehingga untuk hubungan jarak jauh harus dipasang repeater. B. Kabel 2 kawat atau twisted pair cable merupakan sebuah bentuk kabel yang 2 konduktornya digabung dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar, seperti terlindungi dan wicara saling di antara pasangan kabel yang berdekatan. Jenis kabel ini biasa digunakan pada jaringan telepon atau jaringan komunikasi di dalam gedung. Kita bisa lihat gambar kabel 2 kawat di bawah. C. Kabel serat optik. Kabel serat optik merupakan saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain berdasarkan mode transmisi yang digunakan.
Serat optik terdiri atas multi-mode step index, multi-mode grounded index, dan single-mode step index. Keuntungan serat optik adalah lebih murah, bentuknya lebih ramping, kapasitas transmisi yang lebih besar, sedikit sinyal yang hilang, data diubah menjadi sinyal cahaya sehingga lebih cepat, tenaga yang dibutuhkan sedikit, dan tidak mudah terbakar. Kelemahan kabel serat optik antara lain adalah biaya yang mahal untuk peralatannya, memerlukan konversi data listrik ke cahaya dan sebaliknya yang rumit, memerlukan peralatan khusus dalam prosedur pemakaian dan pemasangannya, serta untuk perbaikan yang kompleks membutuhkan tenaga yang ahli di bidang ini dan sifatnya yang tidak menghantarkan listrik karena memerlukan alat pembangkit listrik eksternal. B. Transmisi data tanpa menggunakan kabel atau nirkabel. Media transmisi nirkabel merupakan suatu media transmisi data tanpa menggunakan kabel, namun menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Kelemahan media nirkabel adalah gelombang yang ditransmisikan rentan terhadap gangguan interferensi dari luar. Untuk komunikasi data, gelombang elektromagnetik digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu gelombang radio, gelombang mikro, dan gelombang inframerah. Jenis transmisi data. A. Transmisi analog atau sinyal analog. Merupakan sinyal yang ditransmisikan secara kontinu atau terus-menerus sebagai fungsi waktu yang disebar melalui suatu media dengan amplitudo yang bervariasi. Karakteristik yang dimiliki oleh sinyal analog adalah amplitudo dan frekuensi. Dengan menggunakan sinyal analog, maka jangkauan transmisi data dapat mencapai jarak yang jauh, tetapi sinyalnya ini mudah terpengaruh oleh noise. Contoh penggunaan sinyal analog adalah sinyal gambar pada televisi analog atau suara pada radio analog yang dikirimkan secara berkesinambungan. B. Transmisi digital atau sinyal digital adalah rentetan pulsa-pulsa yang terdiri atas 2 level tegangan diskret, yaitu 1 untuk level tinggi dan 1 untuk level rendah, atau sebagai nilai biner 1 atau 0. Sinyal digital menyatakan informasi berupa alfabet, numeris, atau kode-kode data. Penyimpanan data. A. Hard disk. Cakram keras atau hard disk disingkat HD adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis. Hard disk bersifat non-volatil, artinya dapat menyimpan data meskipun tidak ada aliran listrik. Cara kerja hard disk adalah spindle, memiliki sebuah penggerak yang disebut spindle motor, yang berfungsi untuk memutar pelat hard disk dalam kecepatan tinggi. Perputaran ini diukur dalam satuan rotation per menit. B. Flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen, walaupun aliran listrik pada rangkaian diputuskan, karena terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen. C. DVD. DVD adalah cakram optik digital yang dapat digunakan untuk menyimpan data dan juga aplikasi komputer yang lainnya, termasuk game dan juga file untuk video. Kelebihannya adalah ukuran yang sama dengan jenis optik disk yang lain, tapi kapasitasnya yang lebih besar. Cloud storage merupakan salah satu media penyimpanan file secara online atau digital, di mana penyimpanan ini mengandalkan adanya koneksi internet untuk mengakses data. Cloud storage akan disimpan di jumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan atau yang bisa disebut hosting. Oke, terima kasih.